Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antini Film. Kali ini saya akan coba ngebahas alur cerita film action yang berjudul Message Man, yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang mantan pembunuh bayaran kelas internasional, yang membantai kelompok gangster dan mafia Indonesia yang berani mencari masalah dengannya. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan kepada seorang pria bernama Rain. Ia adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang kini memilih hidup di lautan lepas, untuk menikmati hidup dan menjauhkan diri dari masa lalunya yang penuh kebrutalan. Pada suatu hari kapal Rain mengalami kerusakan pada mesinnya, sehingga ia harus pergi ke daratan untuk membeli spare part. Setelah melihat dermaga terdekat, Rain pun memutuskan untuk segera pergi ke sana, di mana dermaga itu terletak di salah satu pulau di Indonesia, yaitu Pulau Seribu. Setibanya di sana, Rain pun segera bergegas ke perkampungan terdekat untuk mencari spare part yang ia butuhkan. Hingga pada akhirnya, ia menemukan sebuah bengkel yang dikelola oleh sang legend, yaitu Kang Epy Kusnandar. Saat itu Kang Epy mengatakan bahwa ia tidak memiliki spare part seperti ini. Namun, Kang Epy menjelaskan jika ia bisa memperbaikinya dalam waktu 3 hari. Di sisi lain terlihat seorang bocah bernama Doni, yang sedang mencuri mangga milik tetangganya. Saat itu Doni tak sengaja melihat Rain memberi banyak uang kepada Kang Epy, sehingga Doni bergegas mengejar Rain untuk meminta pekerjaan. Namun, saat itu Rain tak sengaja menjatuhkan Doni, karena menganggap jika Doni akan mencopetnya. Setelah itu Doni pun mengatakan niatnya kepada Rain, bahwa ia ingin bekerja kepada Rain. Dan meskipun awalnya Rain menolak, namun setelah Doni meyakinkan bahwa dia adalah seorang pekerja keras, akhirnya Rain pun setuju. Tak lama setelah itu Doni membantu Rain berbelanja kebutuhannya untuk di kapal. Dan saat itu, Doni sempat adu mulut dengan pedagang yang akan menipu Rain. Di tempat lain terlihat ibu Doni yang bernama Jenti, dan adiknya yang bernama Dewi tengah diusir oleh seorang pemilik warung, karena saat itu Jenti berniat untuk berhutang lagi. Saat akan pergi, Jenti tak sengaja melihat Doni yang tengah bersama Rain. Lalu ia memanggil Doni dan menanyakan kenapa Doni bisa bersama orang asing itu. Saat itu Doni menjelaskan jika ia sedang bekerja kepada Rain, sembari memberi ibunya uang hasil dia bekerja dengan Rain. Kemudian Doni memperkenalkan Rain kepada ibunya, sampai ia berterima kasih dan mengajak Rain untuk makan malam di rumah mereka. Setelah itu Doni membantu Rain membawa semua belanjaannya ke kapal milik Rain. Dan di sini, Doni sangat takjub melihat kapal Rain dan sempat mencoba sebuah panah milik Rain. Setelah selesai, Rain pun segera mengantar Doni ke dermaga. Dan sebelum pergi, Doni kembali mengajak Rain untuk makan malam di rumahnya. Pada malam harinya, terlihat Rain yang mulai memikirkan tawaran makan malam dari Doni dan ibunya. Dan karena hal tersebut, kini Rain pun segera mengambil panahnya untuk berburu ikan, lalu secara langsung menuju ke rumah Doni. Sembari menunggu hidangan, Doni pun mengajak Rain untuk melihat ayam kesayangannya. Saat itu Rain menanyakan tentang ayah Doni, karena Doni tidak pernah mengenalkannya kepada Rain. Lalu, di sana Doni menjawab bahwa ayahnya telah lama meninggal. Tak lama setelah itu terlihat sebuah momen makan malam, yang membuat Rain semakin dekat dengan keluarga Doni.
Lalu setelah selesai, Rain meminta Doni agar tidak terlambat dan bekerja kembali dengannya. Meet me at the jetty. 9 a.m. I never left. Ask Mom. Di tempat lain kita diperlihatkan sebuah kapal milik bos gangster bernama Yanto. Ia menggunakan kapal tersebut untuk menyimpan para wanita yang mereka bawa secara paksa dan akan mereka kirimkan kepada seorang bos mafia yang bernama Lee. Saat itu Yanto ditemui dan diberi seorang gadis oleh tangan kanannya yang bernama Asep. Namun, saat itu Yanto mengatakan jika jumlah itu masih belum cukup dan memerintahkan Asep untuk segera mencari lagi yang lebih cantik. Cari lagi yang cantik, yang penting mereka tahu siapa kita. Keesokan harinya Asep dan anak buahnya telah tiba di dermaga dan memasuki sebuah kampung untuk mencari wanita yang diminta oleh Yanto. Sampai ia membawa salah seorang gadis secara paksa tepat di hadapan ayahnya sendiri. Sementara itu terlihat Doni yang sedang membantu Rain membuat panah untuk menangkap ikan. Lalu pada sore hari, Doni pun kembali ke rumah dengan ikan yang berhasil dia tangkap. Tangkap sendiri? Iya, hampir dapat 2 sih tadi. Saat itu Jinti kembali mengajak Rain untuk makan malam bersama dengan mereka. Tapi sebelum itu, Rain harus pergi ke bengkel Kang Epi Kusnandar terlebih dahulu. Could you tell Donnie that I'll be back? Setibanya di bengkel, Kang Epi pun kemudian mengatakan jika spare part-nya telah diperbaiki dengan baik. Namun, setelah Rain mengeceknya, ternyata masih ada sedikit retak di spare part tersebut. Sampai pada saat itu Rain meminta Kang Epi kembali untuk memperbaiki spare part-nya dengan lebih teliti. Gila lu bule. Keesokan harinya terlihat Rain dan Doni yang tengah berbelanja untuk kebutuhan di rumah Doni. Saat itu, Rain meminta Doni untuk pulang terlebih dulu, sementara dia akan berbelanja lagi. Namun, ketika Doni baru beberapa meter berjalan, tiba-tiba Asep dan anak buahnya yang mengendarai mobil sangat kencang, dan langsung menabrak Doni. Melihat hal itu Rain pun sesegera mungkin berlari untuk melihat keadaan Doni, sembari melempar batu yang mengenai kaca spion mobil itu, sampai membuat anak buah Asep terluka terkena serpihan kaca spion. Sampai karena tak terima, anak buah Asep pun turun untuk memberi Rain pelajaran. Namun, dengan tenang Rain menggiring mereka ke tempat yang sepi, lalu terjadilah hal ini. Lama-lama bos, bila perlu kita kebiri aja dia bos. Bila perlu, penggal sekalian kepalanya. Setelah menghabisi semua anak buah Asep, Rain pun segera membawa Doni pulang ke rumahnya. Sementara di sisi lain, terlihat Asep yang diam-diam memfoto Rain, lalu bergegas pergi mengecek keadaan anak buahnya yang ternyata sudah tewas mengenaskan. Di tempat lain terlihat Jinti yang sangat terkejut melihat Rain pulang membawa Doni yang berlumuran darah. Namun, Rain mencoba menenangkan Jinti, lalu segera pergi ke kapalnya untuk mengambil perlengkapan untuk mengobati Doni. Setelah selesai mengobati Doni, Rain pun bertanya mengenai kelompok bersenjata yang menabrak Doni. Lalu, Jinti pun mengatakan bahwa mereka adalah sekelompok penjahat yang datang setiap bulan dan mengambil apapun yang mereka mau dengan paksa, seperti uang dan wanita. Di sana Jinti juga mengatakan jika tidak ada yang berani melawan apa yang mereka minta. Hal tersebut karena mereka tidak akan segan-segan berbuat hal yang sangat sadis jika ada orang yang menentang mereka. Mendengar hal ini Rian pun mengatakan bahwa dia akan membawa Jinti dan anak-anaknya ke tempat yang lebih aman, karena Rain tahu jika mereka pasti akan menuntut balas. Di tempat lain terlihat Asep yang melapor kepada Yanto bahwa 3 orang anak buahnya telah dihabisi oleh seorang bule. Ia juga memperlihatkan foto Rain kepada Yanto, lalu setelah itu Yanto secara langsung melaporkan hal ini kepada Lee. Setelah melihat foto Rain ia pun segera pulang ke rumahnya dan mencocokkan foto Rain dengan foto orang yang tengah dia cari. Lalu, setelah yakin memang Rain orang yang dia cari, Lee pun langsung menghubungi agen pembunuh bayaran untuk menangkap Rain hidup-hidup.
Kembali lagi kepada Rain yang saat itu memberikan jam kepada Doni, kalung kepada Dewi, dan jepitan rambut kepada Jenti. Di mana barang-barang tersebut telah terpasang GPS agar Rain bisa selalu memantau keberadaan mereka, karena Rain akan pergi terlebih dahulu. Kemudian Rain pun pergi ke dermaga untuk memantau keadaan. Dan di sini, walaupun Rain telah lama pensiun menjadi seorang pembunuh bayaran, namun instingnya sama sekali tidak berubah sehingga bisa mengetahui jika dia tengah diincar dari kejauhan. Kemudian Rain pun masuk ke sebuah tempat yang dimana di sana ada seorang pembunuh bayaran yang mengikutinya. Dengan mudah Rain pun dapat melumpuhkan pembunuh bayaran itu, lalu menanyakan siapa orang yang mengirimnya. Namun, karena orang itu tak mau menjawabnya, Rain secara langsung menghabisi orang tersebut. Setelah itu Rain kembali ke kapalnya untuk mengambil senjatanya. Sementara di tempat lain, terlihat Yanto yang menghubungi Lee, lalu mengatakan bahwa dia akan mengerahkan semua anak buahnya untuk menghabisi Rain. Namun saat itu Lee melarang Yanto bertindak gegabah, karena Yanto tidak mengetahui siapa orang yang akan ia hadapi. Akan tetapi, Yanto akan tetap bertindak karena dia sangat dendam kepada Rain, yang telah berani menghabisi 3 anak buahnya dengan sadis. Sick of this little game. Kemudian Lee yang sedang emosi ditemui oleh pacarnya, yang langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu, Lee menjelaskan bahwa dia sudah menemukan orang yang selama ini dia cari. Di mana dulu saat Lee masih remaja, Rain yang masih menjadi pembunuh bayaran telah menghabisi kedua orang tua Lee, menggunakan katana milik ayahnya sendiri. Found something. Keesokan harinya Rain mendatangi sebuah penginapan yang ditempati oleh seorang sniper bernama Tom, yang kemarin sempat mengintai Rain. Ternyata Tom ini dulunya adalah mantan rekan Rain, saat Rain masih menjadi seorang pembunuh bayaran. Saat itu Tom mengatakan jika saat ini ia direkrut oleh Lee untuk menghabisi Rain, yang ingin membalas dendam kematian kedua orang tuanya. Selain itu, Tom juga mengatakan bahwa dia terpaksa menerima pekerjaan tersebut, karena dia sedang butuh uang. Meskipun pada akhirnya Rain tetap menghabisi Tom. Di tempat lain Asep dan semua anak buahnya telah tiba di dermaga. Mereka diperintahkan oleh Yanto untuk menghabisi Rain, atau kedua anak Jenti jika mereka tidak berhasil menghabisi Rain. Sementara itu, Rain yang hendak kembali ke rumah Doni, ia menyadari pergerakan anak buah Yanto yang sedang mencarinya. Sampai akhirnya Rain pun langsung menghabisi mereka satu persatu. Setelah menghabisi semua anak buah Yanto, Rain pun segera pergi ke rumah Doni. Namun, saat itu Rain sangat terkejut karena melihat Jenti yang telah berlumuran darah. Sampai di saat yang bersamaan Rain mendapati sebuah ponsel berdering yang tertempel di dinding rumah. Ternyata, saat itu Lee meminta Rain untuk datang ke Jakarta dalam waktu 2 jam, atau jika tidak dia akan menghabisi Doni dan juga Dewi. Setelah mengobati luka Jenti, Rain pun bergegas ke kapal Yanto lalu menghabisi anak buah Yanto yang lainnya. Yanto yang ketakutan pun secara langsung menghubungi Lee, namun Lee malah memberi semangat untuk Yanto menghadapi Rain yang kembali membrutal. Sementara itu, terlihat Rain yang masuk ke ruangan para wanita yang disekap, lalu memberi mereka pistol untuk berjaga-jaga. Setelah keluar dari ruangan itu, Rain langsung diserang oleh anak buah Yanto. Dan dari belakang, Asep berniat akan menembak Rain, akan tetapi si wanita yang memegang pistol langsung menembak Asep. Setelah itu Rain pun langsung menuju ke tempat di mana Yanto berada, dan secara langsung melumpuhkannya. This is a combination. I don't need anything. Tak lama setelah itu Rain kemudian mengambil dan mengaktifkan sebuah alat di tubuhnya, agar dia bisa terdeteksi satelit, dan bisa diaktifkan di operator penyedia jasa pembunuh bayaran internasional. Saat itu Rain memesan seorang sniper untuk membantu misinya di Jakarta. Lalu, si operator pun mengkonfirmasi bahwa mereka memiliki seorang sniper di Jakarta dengan harga $1 juta dalam sebuah misi.
Di mana orang yang berperan sebagai sniper di sini adalah aktor besar kita yaitu Mike Lewis. Tanpa berpikir panjang, Rain pun langsung menyetujui dan mentransferkan dana itu. Lalu, setibanya di Jakarta, Rain langsung disambut oleh Mike dan mengarahkan Rain untuk mengambil alat komunikasi untuk mereka nantinya. Sampai saat itu juga Rain mengirimkan koordinat lokasi target, lalu meminta Mike untuk segera bergerak ke sana. Setelah itu Rain menaiki sebuah bajai milik seseorang yang bernama Adi untuk pergi ke tempat yang telah disepakati dengan Lee. Lalu setibanya di tempat tujuan, Adi sangat terkejut karena melihat Rain yang membawa senjata. Namun, Rain berusaha menenangkan Adi, lalu mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan seorang gadis kecil. Ia juga meminta agar Adi membantunya dengan menunggu Rain di tempat itu dan setelah itu pergi ke rumah Adi untuk menitipkan anak itu. Sampai akhirnya dengan terpaksa Adi pun menuruti perintah Rain. Kemudian Rain pun dengan santainya masuk ke gedung kosong itu untuk menghadapi dua orang penjaga di sana. Namun, tiba-tiba saja inilah yang terjadi. Dan setelah percaya dengan kehebatan Mike, Rain pun langsung menyerang semua anak buah Lee. Di sisi lain Adi tampak ketakutan karena ia didatangi oleh 3 orang bersenjata. Namun, untung saja Mike sang sniper selalu siaga. Sementara itu Rain akhirnya tiba di atap gedung dan menemukan Dewi yang tengah disandra. Saat itu, tampak Lee yang menghubungi Rain dan dengan sombongnya meminta Rain untuk menyerahkan diri. Atau jika tidak, dia akan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Dewi. Akan tetapi, inilah yang terjadi. Hanya dalam beberapa detik saja Rain dan Mike dapat menghabisi semua anak buah Lee. Lalu setelah itu, Rain pun berbalik mengancam Lee agar dia tidak menyakiti Donnie. Tak lama setelah itu Rain pun segera menuju ke rumah Adi untuk menitipkan Dewi di sana. Dan saat itu Adi sempat meminta Rain untuk mengobati perutnya yang terus mengeluarkan darah akibat terkena tembakan. Namun, Rain menolak karena mereka bisa terlambat menyelamatkan Donnie. Setelah itu Rain dan Adi pun menuju ke titik lokasi Donnie melalui GPS yang dipakai oleh Donnie. Sementara di tempat lain, Mike dihubungi oleh si operator bahwa pekerjaannya dengan Rain telah selesai, lalu meminta Mike untuk datang ke Roma karena ada seseorang menyewa jasanya di sana. Namun, ketika Mike akan pergi, ia tak sengaja mendengar percakapan Rain dan Adi yang akan menyelamatkan Donnie di sebuah klub malam. Sehingga akhirnya Mike pun menunda keberangkatannya, lalu berniat akan membantu Rain terlebih dahulu. Sementara itu terlihat Rain dan Adi yang telah tiba di klub malam tempat Donnie disekap. Di sana, Rain pun langsung meminta Adi menyamar sebagai orang kaya, lalu membagikan uang kepada para penjaga. Sebelum masuk ke dalam Adi pun meminum sedikit untuk meningkatkan mentalnya. Sementara di sisi lain, Mike terlihat terlebih dahulu masuk ke dalam klub, lalu diikuti oleh Adi yang masuk sembari membagikan uang kepada para penjaga. Di sana Adi juga merebut seorang wanita penghibur dari salah satu pengunjung, lalu memberinya semua sisa uang yang tadi diberikan oleh Rain. Di luar klub Rain langsung meledakkan uang yang dibagikan oleh Adi tadi, yang ternyata uang tersebut berisi bom. Lalu setelah itu, Rain pun langsung masuk menghabisi semua penjaga yang merupakan anak buah Lee dengan dibantu oleh Mike. Tanpa Rain sadari ia sempat melepaskan pacar Lee, yang saat ini berhasil melumpuhkannya. Namun, tiba-tiba saja terjadilah hal ini. Setelah berhasil melumpuhkan semua anak buah Lee, Mike pun berpamitan karena dia harus pergi ke Roma. Kemudian, Rain melanjutkan dan harus berhadapan dengan tangan kanan Lee yang cukup kuat. Setelah berhasil mengalahkan tangan kanan Lee, Rain pun masuk ke ruangan Lee dengan sisa-sisa tenaganya. Sampai akhirnya Lee berhasil melumpuhkan Rain.
Namun, saat Lee akan menghabisi Rain, tiba-tiba saja Donnie sadar dan langsung melakukan ini. Close your eyes. Tak lama setelah itu terlihat beberapa polisi datang untuk mengamankan tempat itu. Sementara Adi yang telah sampai di bajainya, ia menemukan kode yang ditulis oleh Rain yang sama sekali tidak dimengerti oleh Adi. Di akhir film kita diperlihatkan kepada Adi yang sedang tidur sambil menunggu penumpang di pelabuhan. Saat itu ia dikejutkan dengan bajai yang tiba-tiba diguncang oleh seseorang dan menaruh sebuah koper di bajainya. Dan ketika Adi melihat koper itu, ternyata koper itu berisi banyak uang, dan satu foto yang menunjukkan bahwa Rain saat ini telah bahagia bersama keluarga Donnie. Lalu, film pun selesai. Jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika kalian suka dengan video ini silahkan tekan tombol like. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.